Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan jurnal ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anas Prasetyo dengan NIM 22055410014. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan jurnal ilmiah terkait dengan energi sumber daya air yang nantinya untuk bahan ujian akhir semester. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu jurnal teknik elektro yang berkaitan dengan energi sumber daya air, yaitu tentang inovasi dalam pembangkit listrik tenaga air kecil. Nah, dari jurnal yang sudah saya cari dan sudah saya terjemahkan, eh, judul dari jurnal itu sendiri yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air Kecil dengan Generator Turbin Terintegrasi yang Bekerja dengan Kecepatan Variabel, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Small Hydropower Plant with Integrated Turbine Generators Working at Variable Speed. Nah, eh, di video kali ini kita akan membahas jurnal ini dari karya Darius Borkowski dan Thomas Weigel yang diterbitkan dalam IEEE Transaction on Energy Conversion pada tahun 2013. Eh, di jurnal ini membahas solusi inovatif dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil atau SHP, atau kepanjangannya yaitu Small Hydropower Plant. Nah, di tengah meningkatnya kebutuhan akan energi bersih dan terbarukan, SHP memiliki potensi besar, terutama untuk daerah dengan aliran yang kecil. Namun, tantangan terbesar dalam sistem ini kondisi hidrologis yang tidak stabil, sehingga efisiensi pembangkit ini bisa menurun secara drastis. Nah, penelitian ini menawarkan pendekatan baru atau inovasi dengan menciptakan sistem turbin dan generator yang dapat beroperasi pada kecepatan variabel serta dikendalikan dengan sistem elektronik daya digital. Nah, sistem utama yang dikembangkan dalam jurnal ini disebut dengan hydroset. Nah, hydroset itu yaitu gabungan antara turbin baling-baling dan generator sinkron magnet permanen atau biasa disingkat dengan PMSG yang langsung terintegrasi dalam satu unit. Nah, inovasinya ini terletak pada penghilangan gearbox-nya. Jadi, inovasi ini tidak menggunakan gearbox dan penggunaan kecepatan variabel yang secara langsung menyederhanakan desain mekanis yang meningkatkan efisiensi. Jadi, alat ini diefisiensikan namun eh, meningkatkan efisiensi. Jadi, desain mekanisnya itu diminimalisir dan hasilnya itu bisa efisiensi yang tinggi seperti itu. Nah, selain itu, sistem ini dilengkapi dengan konverter daya AC/DC AC yang memungkinkan sinkronisasi output listrik ke jaringan listrik utama dan sekaligus mengatur torsi serta kecepatan turbin sesuai dengan aliran air aktualnya. Dengan pendekatan ini, eh, sistem dapat bekerja dengan fleksibel, efisien, kemudian responsif juga terhadap perubahan kondisi alam. Apalagi ini kondisi alam yang bisa berubah-ubah nantinya. Nah, penelitian ini dilakukan dengan membangun SHP atau Small Hydropower Plant eksperimental berkapasitas 150 kW yang terdiri dari dua hydroset. Nah, sistem ini diuji langsung pada sungai dengan karakteristik aliran bervariasi sepanjang tahunnya. Nah, eh, pengujian pengujian ini dilakukan terhadap efisiensi turbin, kinerja generator, dan konversi daya oleh Power Electronic Unit atau PEU. Nah, salah satu keunggulan penelitian ini adalah strategi kontrol yang sangat adaptif.
sistem mampu membagi aliran air antara dua hidroset secara optimal. Jadi menyimpan air sementara saat aliran rendah dan menghindari kondisi operasi yang tidak produktif. Nah, semua strategi ini dikendalikan secara digital menggunakan parameter arus, kecepatan putaran, dan sudut bilah pemandu turbin. Hasil yang diperoleh sebenarnya sudah ada pada jurnal yang eh, sudah saya upload di eh, OASE. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem ini mampu beroperasi dengan efisiensi yang tinggi dalam rentang aliran air yang sangat luas, mulai dari 15% hingga 120% dari aliran nominalnya ya. Nah, efisiensi konversi energi secara keseluruhan nih berada pada kisaran 65% hingga 80%. Sementara efisiensi turbin dapat mencapai 85% pada kondisi yang optimal. Nah, sistem kontrol yang diterapkan juga berhasil menjaga kualitas daya, menurunkan distorsi, harmonik, serta mengurangi jumlah siklus start and stop turbinnya yang pada akhirnya memperpanjang umur peralatan itu sendiri. Nah, kurva efisiensi ini juga nanti ada di jurnal. Kurva efisiensi yang disajikan dalam jurnal itu memperlihatkan bahwa eh, intinya kecepatan variabel jauh lebih unggul dibandingkan dengan kecepatan tetap, terutama pada kondisi aliran rendah. Nah, jadi sudah bisa dilihat atau sudah bisa dimengerti, mungkin keunggulan sistem ini tidak hanya terletak pada performa teknisnya. Nah, tetapi juga dari sisi desain modular dan compactnya. Nah, karena tanpa gearbox dan poros eksternal, perawatan sistem menjadi lebih mudah dan juga murah serta terjangkau. Nah, desain seperti inilah yang sangat cocok untuk aplikasi di lokasi-lokasi yang terpencil tuh. Nah, bahkan berpotensi diterapkan pada sistem perpipaan air kota sebagai pembangkit dari tekanan air. Nah, selain itu, pendekatan ini juga relevan nih dalam upaya mendekatkan sumber energi ke konsumen atau desentralisasi, serta meningkatkan keandalan sistem tenaga secara keseluruhan. Namun, namun demikian, jurnal ini juga memiliki beberapa keterbatasan atau kekurangan nih. Jadi, studi hanya dilakukan di satu lokasi eksperimen saja, sehingga belum ada pembuktian penerapan sistem ini di berbagai jenis aliran sungai atau kondisi geografis lain. Nah, selain itu, penelitian ini belum membahas aspek finansial seperti biaya investasinya. Di jurnal belum diperlihatkan sih. Kemudian payback period maupun analisis dampak lingkungan dan sosial. Nah, aspek kebijakan dan integrasi sistem dalam jaringan listrik skala nasional juga belum dijelaskan secara mendalam. Meski begitu, kontribusi jurnal ini sangat signifikan karena membuka jalan bagi pengembangan SHP atau Small Hydropower Plant yang efisien, sederhana, dan adaptif di masa depan. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan jurnal kali ini yaitu jurnal ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara turbin dan generator dengan kontrol berbasis kecepatan variabel dapat secara drastis meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pembangkit listrik tenaga air kecil. Solusi yang ditawarkan sangat menjanjikan juga untuk diterapkan di banyak wilayah, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, yang memiliki banyak sungai kecil dengan potensi energi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi, penelitian ini memberikan dasar teknologi yang kuat bagi pengembangan energi terbarukan yang tidak hanya bersih tetapi juga cerdas dan efisien. Jadi, mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih telah menyimak penjelasan jurnal ini. Semoga bisa memberi inspirasi dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan di Indonesia maupun di dunia. Dadah, terima kasih.